Setelah itu, Yuan Yu berpaling dan kembali memandang air sungai yang bergejolak. Diam 1000 bahasa. Mentari terbenam bersinar di wajahnya, indah berkilauan. Mau tak mau, Acu menghela napas dengan penuh perasaan. Dilihatnya bahwa ia begitu tenang, pantas disebut sebagai seorang bijaksana dan wawasan luas yang sudah melihat berbagai hal di dunia ini. Begitu berkepala dingin, begitu kalem, begitu tak ingin tahu. Sama sekali tak seperti orang-orang kampungan dalam novel-novel penembus waktu yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah rupa orang-orang dulu di tempat kalian, bagaimanapun punya mata, atau apakah kalian seperti binatang buas? Seperti itu, pertanyaan itu seakan hanya orang di dunia mereka yang mempunyai 2 mata dan 1 hidung. Orang luar pasti sekujur tubuhnya berbulu dan mulutnya penuh gigi tajam. Tiba-tiba, Yuan Yu bertanya, seperti apa rupa orang-orang di tempat kalian? Acu pun terdiam. Kalian punya berapa mata? Setelah lama termenung, akhirnya Yuan Yu tersadar. Dengan sangat ingin tahu ia bertanya, apakah kalian seperti binatang buas? Tubuh kalian berbulu lebat. Aku pernah melihat orang seperti itu di Ninjiang. Kelakuannya sangat aneh. Apa dia saudaramu jauh? Acu menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semangat, lalu mulai mengajarkan pengetahuan dasar mengenai dunia baru itu kepadanya. Setelah berbicara sampai mulut kering, matahari sudah terbenam di balik gunung. Bulan yang bulat merayap ke puncak gunung, memancarkan sinar yang berkilauan ke ombak hijau jamrut yang bagai air raksa. Angin sungai bertiup dengan lembut. Karena sedang naik kapal, Acu tiba-tiba dengan puitis menghela napas. Dengan penuh perasaan, ia melantunkan sebuah sajak. Bulan terang benderang, lahir di lautan. Langit dan tebing berbagi saat ini. Namun, Yuan Yu di sisinya berkata dengan dingin, agak tak cocok dengan keadaan saat ini. Ini sungai, bukan lautan. Sambil mengerenyutkan dahinya, Acu berkata, kalau begitu bulan terang benderang lahir di sungai. Dengan tak yakin, Yuan Yu memandanginya, lalu bertanya, tentunya bukan kau yang menulisnya, melainkan ditulis oleh orang di duniamu itu. Apa kau menconteknya? Acu kembali tak tahu harus menangis atau tertawa. Tiba-tiba ia merasa malu, pipinya merah padam. Rupanya tak ada manfaatnya mengatakan hal-hal seperti itu. King Air. Setelah mereka berdua lama terdiam, Yuan Yu sekonyong-konyong memanggil namanya. Dengan kesal ia menjawab, dan mendengar Yuan Yu berkata tanpa ujung pangkal, aku tak peduli kau ini siapa. Mula-mula, Acu tak memahami maksudnya. Namun, setelah memikirkannya dengan seksama, tiba-tiba ia mengerti maksudnya. Sambil tersenyum, ia mengangguk-angguk lalu berkata, aku tahu, aku akan selalu menjadi King Airmu. Tubuh Yuan Yu agak terguncang. Ia menundukkan kepalanya, sepasang matanya memandangi dengan berbinar-binar. Acu sendiri setelah mengucapkan perkataan itu agak menyesal. Rona merah merayap pipinya. Ia hendak menunduk, namun Yuan Er menjulurkan 2 jari tangannya, lalu dengan sangat terlatih mengangkat dagu Acu. Matanya nampak tersenyum. Katanya, katakan sekali lagi. Acu menghindari pandangan matanya. Dengan agak jengah, dengan tak jelas, ia menghindar. Katakan apa? Katakanlah perkataan yang baru kau ucapkan itu. Yuan Yu berkata dengan amat tegas. Sinar matanya memancarkan sepasang bulatan api yang amat hangat. Tak terlalu panas membara, namun amat tajam dan terang benderang. Aku milikmu, dan kau juga harus menjadi milikmu. Acu menghimpun keberaniannya, lalu dengan amat tegas berkata, seumur hidupku, semua dapat kukorbankan atau kuserahkan. Hanya 2 hal, yang dalam situasi apapun tak dapat dipertaruhkan. Yang pertama adalah keyakinan dan prinsipku, dan yang kedua adalah pernikahan dan tubuhku. Kalau kau menginginkan diriku sepenuhnya, kau harus memberikan seluruh hidupmu padaku. Yuan Yu mengangkat alisnya dengan nakal. Ia meliriknya lalu dengan asal bertanya, seluruhnya? Pergi
Pergi sana. Acu mendorong bahunya sambil berpaling. Ia berkata, sama sekali tak serius sedikit pun. King Air. Yuan Yu mendadak membentangkan tangannya dan memeluknya. Napas lelaki yang hangat pun menyelimuti dirinya. Lengannya melingkari bahu dengan begitu erat. Aku sangat bahagia. Dengan suara rendah Yuan Yu berkata, aku benar-benar sangat bahagia. Acu bersandar di dadanya dan merasakan ketenangan hati yang beberapa tahun belakangan ini tak pernah dirasakannya. Dirinya berbalik dan memeluknya, lalu berkata dengan pelan, kita tidak akan berpisah lagi. Yuan Yu bertanya, ikut aku pergi ke Zhenhuang, kau tak takut? Aku lebih takut berpisah denganmu. Setiap kali berpisah, selalu timbul begitu banyak peristiwa. Persis seperti saat ini, aku hampir saja tak bisa bertemu denganmu lagi. Keadaan kota Raja Tang hari itu amat kacau. Saat itu, diriku berperang dengan punggung menghadap ke air, bagai berjalan di atas es yang tipis. Sedikit saja tak berhati-hati, ia akan jatuh ke dalam genggaman musuh. Ketika memegang kekuasaan, Jan Jiu angkuh dan bersikap semena-mena. Pertempuran di gerbang Taiyan kacau dan bersimbah darah. Sejak kabar pemberian gelar itu bertersiar, setiap malam pembunuhan tak henti-hentinya menerjang ke dalam istana kekaisaran. Dan masih ada pula pertempuran terakhir yang melibatkan ratusan ribu orang itu. Saat itu diriku tak merasa demikian, tapi sekarang ketika memikirkannya, aku takut yang timbul setelah kejadian itu berlalu pun sama-samar muncul. Yuan Yu memeluknya dengan nada rendah. Ia berkata, setelah ini kau tak usah takut lagi. Sinar rembulan amat indah. Mereka berdua duduk bersama untuk waktu yang amat lama. Setelah kembali ke kabin, Yuan Yu duduk di atas ranjang, merenung kembali sambil mengernyitkan dahinya. Untuk waktu yang amat lama, ia merasa bahwa perkataan Acu benar. Dirinya harus berpikir untuk mencari waktu yang tepat agar mereka berdua dapat saling menyerahkan diri masing-masing kepada pihak lain. Benar, pikiran ini benar-benar tepat. Berjalan di waktu malam sulit untuk menghindari bertemu setan. Di waktu tidur sulit untuk menghindari mimpi. Melakukan sesuatu harus sampai tuntas, harus langsung masuk ke dalam hal yang paling penting dan mengambil keputusan. Ini adalah suatu untuk bersikap jujur dan tulus, sepenuhnya, setuntasnya. Di tengah malam, ia sekonyong-konyong berdiri, lalu memutari kabin itu. Beberapa kali ia merasa bahwa hari ini adalah saatnya. Yuan Yu adalah orang yang selalu merencanakan semuanya sebelumnya. Begitu ia memutuskan untuk melakukan sesuatu, ia akan dengan tak terburu-buru maupun terlalu terlambat membuat rencana aksi secara keseluruhan. Dan dengan itu, selangkah demi selangkah melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Tak peduli apapun yang terjadi, hal itu tak akan membuatnya berubah pikiran. Oleh karenanya, tak lama kemudian, ia mandi, berganti pakaian, lalu bercermin di depan cermin. Ia merasa bahwa lelaki di depan cermin itu, matanya bagai bintang dan alisnya bagai pedang. Luar biasa tampan, gagah dan menawan, ganteng, tinggi dan tegap. Ia merasa amat puas akan dirinya sendiri. Setelah itu, ia merasa dirinya agak tegang. Maka ia pun duduk, lalu menuangkan secawan teh dan meminumnya. Teh sudah dingin. Ia menjepit cawan teh dari porselin biru putih itu dengan jari jemarinya yang panjang dan langsing. Cahaya seakan menembus cawan yang amat tipis itu, bagai lapisan es di awal musim salju. Ia bersandar di punggung kursi, dengan seksama merencanakan perbuatan yang akan dilakukannya dan perkataan yang akan diucapkannya. Kalimat demi kalimat dengan amat teliti. Setelah itu, ia membayangkan berbagai macam situasi, mencoba untuk mencari tahu bagaimana lawan bicaranya akan menjawab, bagaimana dirinya harus bereaksi, bagaimana sedikit demi sedikit mengalihkan pokok pembicaraan, menciptakan suasana yang menggoda, memegang inisiatif untuk bertindak dalam tangannya sendiri, sehingga semuanya akan nampak alami dan mulus. Baiklah, semuanya tak ada masalah.
Ia meletakkan cawan dan bangkit. Tak nyana, jari-jari tangannya membentur daun pintu. Pintu kabin sedang didorong oleh orang hingga terbuka. Acu berdiri di mulut pintu. Ia masih mengenakan rok berwarna putih beras itu. Sinar lentera dari lorong bersinar dengan hangat di wajahnya yang mungil, memancarkan sinar yang hangat. Acu menuangkan secawan teh. Teh itu masih mengeluarkan uap panas. Ia mengangkat kepalanya, matanya yang jeli memandangnya dari atas ke bawah. Dengan agak heran, ia mengerunyutkan keningnya lalu bertanya, "Malam sudah larut, untuk apa kau berdandan seperti ini?" "Situasi macam apa ini?" Yuan Yu tertegun. Sepertinya hal itu berada di luar rencananya. Namun, kemampuan Tuan Muda Yuan untuk bersikap luwes masih cukup baik. Ia cepat-cepat berkata dengan sikap bersungguh-sungguh, "Di siang hari aku sudah banyak tidur. Sekarang aku tak lelah, ingin keluar jalan-jalan." Semakin mendekati udara, cuaca semakin dingin. Angin malam kencang. Pakaian yang kau pakai begitu sedikit. Lebih baik jangan sembarangan jalan-jalan ke mana-mana. Acu langsung melangkah ke dalam kabin, menaruh mangkuk sup di atas meja, lalu memanggilnya dan berkata, "Kulihat kau sebelumnya tak banyak makan. Ayo ke sini, makan bubur ini." Yuan Yu berjalan menghampirinya. Ia memandangnya, semangkuk bubur nasi yang sangat biasa itu. Melirik Acu dan berkata, "Kau mengambilkan makanan ini untuk mengolok-olokku?" Acu memelototinya. "Ada makanan untuk dimakan sudah cukup baik. Masih pilih-pilih saja." Setelah berbicara, ia berjalan ke depannya. Lalu seakan sedang mengelus-elus ekor anjing kecil, menepuk-nepuk kepala Yuan Yu. Lalu dengan amat bersungguh-sungguh berkata, "Setelah makan tidurlah sedikit lebih pagi. Jangan sembarangan jalan-jalan di luar." Setelah itu ia berbalik dan melangkah keluar dengan jumawa. Yuan Yu terpana. Apa-apaan ini? Rencananya dirusak olehnya, dan pangsa pun mengantarkan dirinya sendiri ke pintu. Masa ia akan membiarkannya pergi dengan sombong? Makan bubur apa? Ia bangkit dan langsung melangkah keluar kabin. Karena kali ini harus menyembunyikan jejaknya, kapal ini sama sekali tak besar. Lorongnya sangat sempit, hanya cukup untuk dilewati satu orang saja. Cahaya lentera bersinar di tubuhnya yang tinggi dan kurus. Ia mengenakan jubah berwarna biru muda yang bersulamkan awan. Di bawah sinar lentera, ia nampak luar biasa tampan dan santai. Ia berjalan selangkah demi selangkah dengan sangat perlahan. Kapal itu bergoyang-goyang dengan pelan di air sungai besar yang maha luas itu. Seperti hujan musim semi bertahun-tahun yang lalu, dirinya berdiri di tepi sungai, memandang perahu yang semakin lama semakin jauh itu. Bumi dan langit seluruhnya suram sedingin es. Hanya ada lidah api di samping tubuhnya yang menyala dengan bergema retak. Tak pernah padam, selalu mewujudkan garis penglihatannya sejak kecil, sampai sedikit demi sedikit tubuh dewasa terus sampai ke siang hari ini. Sebuah suara nyanyian mendadak terdengar. Langkah kakinya terhenti, lalu melangkah ke depan pintu kabin Acu. Pintu itu tak ditutup dengan rapat, secercah cahaya hangat menembus keluar. Ia berdiri di ambang pintu, mendengarkan suara nyanyian lembut seorang wanita dan suara coloteh seorang bayi. Di bawah sinar lentera jingga, rok putih Acu ditarik ke atas. Lengan bajunya tersingsing tinggi-tinggi. Ia berlutut di depan sebuah baskom eboni, sedang memandikan putra kecilnya si Lice. Rong Er sangat gemuk, walaupun masih sangat kecil. Wajahnya sangat mirip ayahnya. Matanya melengkung, agak mencorong ke atas. Matanya bagai rubah, walau tersenyum, putih matanya hampir tak terlihat. Ia sekarang duduk di atas baskom eboni itu. Tangannya menggenggam serenceng bel, berdenting-denting amat merdu. Anak itu tak henti-hentinya menepuk-nepuk air seiring dengan irama, mencipratkan air ke sekujur tubuh Acu. Setiap kali Acu menghindar sambil menjerit, ia justru bertepuk tangan dan tertawa keras dengan gembira. "Rong Er, harus menurut, jangan nakal." Acu berusaha mendekati anak itu, namun sang anak tak mau kalah.
kedua kakinya yang gemuk menendang-nendang dengan kacau. Lebih dari separuh air dalam baskom pun tumpah. Kau tak boleh begitu nakal. Ayahmu tak mengesalkan seperti kau ini. Lebih dari separuh tubuh Acu sudah basah. Bajunya basah kuyup dan meneteskan air. Rong Er menengadah, lalu berceloteh memanggilnya, seakan sedang berbicara membantahnya. Coba lihat, kau ini mana punya tampang seorang pangeran? Rong Er terus berceloteh. Aku cuma bicara sedikit tentangmu dan kau masih mengeluh saya juga. Rong Er terus berceloteh. Bagaimana kau mau nyanyi untukku? Bagaimana kalau aku yang menyanyikan untukmu? Anak itu mengedipkan matanya, lalu menengadah menatapnya. Sepasang mata tangan mungil yang gemuk mencengkram baju di leher Acu. Ia mati-matian hendak merayap keluar. Gerakannya dengan sangat jelas mengungkapkan bahwa ia tak suka mandi dan sama sekali tak tertarik pada nyanyiannya. Akan tetapi, Acu sepertinya tak melihatnya. Suasana hatinya membuatnya ingin bernyanyi dan menepuk-nepuk kepala anak itu sambil berkata, Aku ingin menyanyi untukmu, dengarkan baik-baik. Rong Er terus berceloteh. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when sky are gray. Bla bla bla. Pokoknya lagunya teman-teman ya pakai bahasa Inggris. Aja nggak bisa nyanyi. Rong Er terus berceloteh. Suara nyanyian lembut itu bagai dupa penenang hati pikiran yang menghipnotis. Dengan tenang mengambang di udara. Sinar lentera hangat memancarkan lingkaran-lingkaran cahaya yang bulat. Wanita bergaun putih itu berjongkok di lantai. Rambutnya yang panjang tergerai di bahunya yang kurus kering memakaikan pakaian pada anak kecil yang amat putih dan gemuk di dalam baskom ebony yang berwarna hitam legam. Wanita itu menyanyi dengan penuh perasaan. Namun, anak di dalam baskom itu sama sekali tak memperdulikannya. Mereka saling mencengkeram tangan dan kaki masing-masing. Orang yang berada di dalam berusaha sekuat tenaga untuk merayap keluar. Sedangkan orang yang di luar menekannya keras-keras. Namun, suara nyanyian yang keluar dari mulutnya sangat lembut. Tak ada yang mengerti lagu yang sedang dinyanyikannya. Perkataannya saat ini agak mirip dengan Rong Er. Semuanya aneh. Namun, nada hangat yang memancarkan darinya seakan dapat mengungkapkan perasaan dalam lagu itu. Bagai seorang ibu yang penuh kasih sayang. Dan terlebih lagi, seperti seorang kekasih yang penuh cinta. Duk! Baskom kecil itu akhirnya terguling di lantai. Rong Er yang telanjang bulat merayap keluar. Lalu tertawa dengan amat puas diri. Sepasang matanya melengkung, amat mirip dengan ayahnya. Seluruh kabin itu berantakan. Pakaian Acu yang sudah basah kuyup. Ia agak termenung, memandangi anak itu, seakan melihat Lice melaluinya. Sambil membelahkan matanya, ia berkata dan gusar, orangnya sudah pergi, tapi masih meninggalkan sesuatu yang nakal seperti ini untuk menganiaya aku. Rong Er tertawa terkekeh-kekeh dengan riang. Ia menggeser pantat kecil yang putih dan gemuk, lalu melangkah ke arah mulut pintu. Acu baru saja hendak menjulurkan tangannya untuk menariknya. Namun, melihat lelaki yang bersandar di ambang pintu itu, ia sepertinya sudah amat lama berdiri di sana. Sinar lentera di lorong bersinar masuk, membuat sebuah lingkaran cahaya di wajahnya yang tampan. Sinar matanya sangat dalam. Kulitnya amat putih, tapi tak seputih seperti kulit seorang sastrawan yang lemah, melainkan putih seperti seorang bangsawan, bagai batu kumalak kelas 1 dari Khotan. Ia dengan miring bersandar di ambang pintu, memandangi dirinya dengan penuh perhatian. Wajahnya agak kemalas-malasan dan agak nakal. Tiada senyum di sudut-sudut mulutnya, namun matanya sudah tertawa. Untuk sesaat, tak nyana, dirinya tak kuasa berkata-kata. Ia berpikir dirinya telah terpesona oleh seorang pria tampan. Sambil berayun-ayunkan pantat kecilnya yang putih, Rong Er merangkak ke ambang pintu. Melihat tamu yang tak terduga itu, ia menengadah 90 derajat ke atas. Tadinya ia hendak meraung dengan dukungan orang dewasa di belakangnya. Namun, entah karena sadar bahwa dirinya tak lebih tinggi dari sepatu Lars lawan, ia tiba-tiba dengan tahu diri tak bersuara.
Ia duduk di sana dan berpikir untuk beberapa saat, lalu menoleh melihat Acu, menengadah melihat Yuan Yu, lalu berpaling melihat buayan kecilnya sendiri di sebelah ranjang. Dalam lubuk hati terdalam anak kecil itu berkecamuk sebuah pertempuran yang sengit. Akhirnya ia mengeluarkan sebuah suara yang sangat mirip dengan helaan napas, lalu menarik-narik ujung pakaian Yuan Yu. Yuan Yu menunduk memandangnya. Dilihatnya bahwa ia menunjuk-nunjuk pedang kecil berukir dari batu kumala hijau yang tergantung di pinggangnya. Dengan berceloteh ia memanggilnya. Ini adalah pedang kumala yang secara khusus dikenakan oleh Yuan Yu di pinggangnya sebagai pasangan bajunya yang malam ini. Di bawah sinar lentera, pedang itu nampak hijau tua dan tembus pandang. Yuan Yu melepaskannya dan menaruhnya di atas tangan anak itu. Pertama-tama, Rong Er memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigit-gigitnya. Seperti giginya belum tumbuh dan ia pun tak merasakan rasa apa-apa. Ia menggenggamnya erat-erat lalu merayap keluar pintu. Anak kecil yang gemuk itu melangkah ke kabin di sebelah kabin Acu, lalu duduk di lantai. Dengan kaki-kaki mungil pendeknya, ia menendangi pintu dengan amat sangat bersemangat. Dengan mata yang masih mengantuk, Mickey yang membuka pintu. Begitu melihatnya, ia berseru dengan girang, lalu cepat-cepat menggendongnya. Ia pun merasa heran dan selangkah ke kabin Acu untuk melihat apa yang terjadi. Sekonyong-konyong ia melihat Yuan Yu. Wajah Mickey yang jelita pun tiba-tiba memerah. Wajahnya nampak girang. Dengan penuh hati ia mengangguk ke arah tuan muda Yuan. Setelah itu, ia menggendong sang anak dan kembali ke kabinnya sendiri. Dengan demikian, orang yang menghalangi mereka pun disingkirkan. Yuan Yu berpikir, walaupun si kecil itu agak menyebalkan, namun dalam hal ini ternyata ia lebih baik daripada ayahnya. Ia seakan masuk ke dalam kabinnya sendiri. Dengan amat tenang, ia menutup pintu kabin itu. Setelah itu, ia melangkah dengan tenang ke sisi Acu. Dari ketinggian, ia memandanginya, mengangsurkan tangannya lalu berkata, "Masih tak berdiri juga?" Acu merasa agak jengah. Dengan kesal, ia mengerunyutkan dahinya. Ada apa dengan dirinya sendiri ini? Benar-benar kebingungan karena terpesona. Ia tak mengangsurkan tangannya, melainkan hendak berdiri sendiri. Siapa tahu ketika baru saja bergerak, kakinya mendadak lemas, seakan lantai begitu licin. Sebelum sempat berdiri, ia sudah akan kembali terjatuh. Rasa sakit yang mengantisipasinya tak terasa. Dengan gesit, Yuan Yu memeluk pinggangnya. Telapak tangannya yang hangat menempel dengan ketat di kulit pinggangnya. Pakaian yang sudah basah kuyup pada dasarnya tak berdaya menutupi lekuk-lekuk tubuhnya yang indah, menempel di tubuhnya yang justru membuatnya semakin tergoda. Ia terlalu lama berjongkok, kakinya sudah mati rasa. Yuan Yu membotongnya lalu menaruhnya ke atas ranjang. Rambutnya basah kuyup, meneteskan air, pakaiannya pun lembab, seakan orang yang barusan ini dimasukkan ke dalam baskom adalah dirinya. Yuan Yu mengambil sehelai selimut di ranjang, lalu menyampirkannya ke tubuhnya. Setelah itu ia berdiri di hadapannya dan menariknya erat-erat lalu berkata, "Jangan sampai masuk angin." Lentera di dalam kabin bersinar dengan temaram, menyinari wajah Yuan Yu. Remang-remang seakan tak nyana, ia mengambil sehelai kain katun kering, lalu membungkus rambutnya. Ia seorang diri seperti ini, tak nyana, berdiri di hadapan dirinya dengan perlahan, mengeringkan rambutnya dengan amat saksama, namun tak berkata apa-apa. Telapak tangan Aco agak berkeringat. Kabin itu sekonyong-konyong berubah menjadi amat panas. Dirinya terbungkus dalam selimut yang amat tebal. Keringatnya meresap ke bajunya dan mengalir ke bawah. Kulitnya berminyak. Selimut itu lembab dan sangat hangat. Beberapa helai rambut terjatuh di dahinya, menghalangi pandangan matanya dari balik rambutnya. Ia hanya dapat melihat bahwa di atas jubah biru mudanya tersulam garis-garis awan yang dangkal berpusar-pusar membuat orang pusing. "Barusan ini kau menyanyi lagu apa?" Yuan Yu tiba-tiba bertanya. Suaranya begitu lembut dan juga mengandung sedikit suara serak seorang laki-laki, namun sangat enak didengar.
dengan sayup-sayup menggema di udara mengetuk gendang telinganya. Ia menengadah dan melihat wajahnya tampan tak terlukiskan. Aroma tubuhnya sangat enak dicium, membuat orang merasa tentram dan ingin tidur. Melihatnya tak menjawab, Yuan Yu mengangkat alisnya lalu bertanya, "King Er, you are my sunshine." Yuan Yu tercengang lalu bertanya, "Apakah itu dialek asalmu?" "Iya," dengan polos Acu mengangguk. "Nyanyikan lagi untukku." Suara di malam itu seakan mempunyai suatu pesona, membuat dirinya tak ingin bertengkar dengarnya. Seperti biasanya, dengan perlahan ia menarik 2 napas panjang. Suara yang jernih dan lembut dengan perlahan menggema di udara. Bagai hujan awal musim semi, dengan lembut jatuh di kolam lotus dan menciptakan butiran-butiran air yang amat halus. "You are my sunshine, my only," bla 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 bla. Seperti itu ya teman-teman lagunya. Maaf, Acil nggak bisa nyanyi. Suara nyanyian itu menumbuhkan sayap. Di kejauhan datang dan pergi melintasi tahun-tahun yang telah berlalu itu. Sejak pertama kali bertemu, sampai berkelahi mati-matian di sepanjang jalan, hidup adalah padang belantara yang gersang. Tak tahu di mana jebakan terkubur, dan juga tak tahu di mana akan ada kehidupan baru yang indah. Yuan Yu berdiri di hadapannya, mengeringkan rambutnya. Jari jemari yang langsing menembus rambut yang hitam legam, bagai gelombang yang mengangkat tahun-tahun yang telah berlalu. Bahan pakaian yang dipakainya begitu lembut, kepalanya bersandar di pinggangnya. Dengan lirih ia menyanyikan lagu kesayangan di kehidupannya yang lalu. Acus di sini teman-temannya terus menyanyi ya. Acil maaf tidak bisa menyanyi. Dalam kabin itu begitu hangat, membuat dirinya terkenang akan hari-hari di rumah yatim piatu Sengluoan bertahun-tahun yang lampau. Oke teman-teman, ini kalau di novel yang Acil baca ini, Acu adalah seorang gadis berusia 27 tahun. Dia anak yatim piatu. Nah, entah gimana ceritanya tiba-tiba dia nih ke masa lampau. Masa lampau dia ketemu Yuan Er. Oke, ini cerita Acil skip aja ya. Cerita dia gimana dia berada di yatim piatu sepertinya kurang menarik hati Acil. Acil malas deh membacanya karena ini sangat panjang ceritanya. Acil skip aja, Acil lanjut aja ke masa Yuan Yu dan King Er aja ya, karena cerita ini Acunya sambil melamun karena dia lagi dikeringkan rambut dan bajunya, pakaiannya, badannya oleh Yuan Yu. Sambil mengeringkan badan Acu dan rambut Acu masih bernyanyi teman-teman ya. Sekonyong-konyong Acu menggeserkan tangannya dan memeluk pinggang Yuan Yu. Bayang-bayang di bawah cahaya lilin, bagai lingkaran cahaya yang berpusar, menarik sebuah tarian terbang berputar-putar di sudut-sudut kamar. Anggun bagai bintang-bintang, berayun-ayun berkelebat melintasi jendela. Kapal itu berayun-ayun di permukaan air. Pemandangan di kedua tepi sungai lewat dengan cepat dengan sayup-sayup, seakan dapat terdengar suara angin bertiup. "King Er," Yuan Yu menunduk dan bertanya, "apa makna lagu ini?" Entah kenapa wajah Acu mendadak memerah. Ia menunduk namun tak berkata apa-apa. Dari atas, sebuah napas yang hangat berhembus. Dada Yuan Yu agak berguncang. Acu tahu ia sedang tertawa tanpa suara, namun dirinya tahu sangat enak didengar. Yuan Yu berjongkok dan menatapnya. Sambil tersenyum ia berkata, "Aku suka sekali." Acu agak tak berani menatap langsung. Pandangan matanya ia memandang ke kiri dan ke kanannya. "Kenapa kau datang? Sudah begitu malam. Aku memikirkan seseorang yang membuatku tak bisa tidur semalaman." Tiba-tiba ia berkata seperti itu pada Acu. Acu pun tertegun. Seketika itu juga ia kehilangan kemampuan berbicaranya. Orang itu begitu cantik, begitu menggemaskan, hanya saja agak bebal. Kalau tak diawasi dengan hati-hati, ia akan menyederai dirinya sendiri dan juga masih mudah tersesat, mudah hilang, mudah dirampas orang lain. Oleh karenanya, walaupun aku berjarak sangat dekat dengan orang itu, aku masih tak dapat merasa tenang. Kalau tak datang untuk melihatnya, aku tak bisa tidur karena khawatir.
Wajah Acu merah padam, seperti seorang maling kecil. Ia mengangkat kepalanya dan memandang Yuan Yu, lalu berkata dengan lirih, "Masa begitu bebal seperti katamu? Dibandingkan dengan yang kukatakan, masih lebih bebal." Mata Yuan Yu berkilauan. Ia tertawa dengan lantang. Tapi entah bagaimana si licai itu bisa mempunyai anak yang begitu menyenangkan dan membuatku begitu khawatir. Acu tertegun, mendadak sadar bahwa dirinya telah tertipu. Ia mengangkat tinjunya hendak memukulnya, namun dicengkeram oleh Yuan Yu. Tangannya besar dan hangat, dengan erat menggenggam tinjunya. Dirinya selamanya tak tahu bahwa tangannya begitu kuat hingga dirinya tak dapat berkutik sedikit pun. Dengan perlahan ia maju ke depan, matanya bagai kolam dalam yang gelap gulita. Gelombang besar yang bergejolak di dalamnya tak terlihat. Suaranya rendah dan serak, berkata dengan lirih di sisi telinganya, "Hukuman ini adalah untuk merusak harimu." Setelah berbicara, ia mencium bibirnya. Seketika itu juga, dirinya menjadi amat tegang. Walaupun sudah mengalami kehidupan di dua dunia dan juga belum pernah dicium, namun entah kenapa, setiap kali menghadapinya, dirinya selalu begitu tegang hingga kebingungan, sampai seakan harus menaruh tangan dan kakinya dimanapun ia tak tahu. Akan tetapi, setelah ia memejamkan matanya dan menunggu lama, tak terdengar ada suara gerakan apapun. Dengan amat hati-hati, ia membuka matanya. Dengan hanya membuka sedikit matanya, ia melihatnya sedang meliriknya sambil menyeringai di bawah cahaya lentera. Begitu melihat dirinya mengintipnya, ia maju ke depan. Napas yang hangat pun berhembus di wajahnya. Lalu ia berkata, "Apakah kau sedang menungguku menciummu?" "Yuan Yu," dengan marah, Acu mendorongnya. "Kau mengambil kesempatan dan kesempitan." Yuan Yu sekonyong-konyong memeluknya dengan begitu tiba-tiba dan dengan begitu kuat hingga membuat selimut tubuhnya dan kain di kapalnya seluruhnya melayang karena terbentur. Ia menarik wajahnya, lalu menciumnya kuat-kuat, memeluknya erat, begitu erat seakan ia hendak menembus ke dalam tubuhnya. Ciumannya sedingin es, namun wajah Acu panas membara. Napas Yuan Yu dalam, tangannya merambat ke pinggangnya dengan erat. Tubuh mereka berdua menempel dengan ketat, hingga kulit mereka dapat merasakan detak jantung masing-masing. Dan mereka malam ini melewatkan malam pertamanya, malam pengantinnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.